Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau biasa disebut Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumachiki Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyo Diningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ijik Bangase Yoshio, perwakilan dari Jepang, dan Suroso, perwakilan dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangiin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil ketua serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Suroso beserta anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide gagasannya dalam perumusan negara ini. Saya harap saudara-saudara kalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu: yang pertama, pri kebangsaan; yang kedua, pri kemanusiaan; yang ketiga, pri ketuhanan; yang keempat, pri kerakyatan; yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam pri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun diantaranya yaitu persatuan, kekeluargaan, kesenangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalam, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada: pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat. Di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar.
Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokratif, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya, selaku perwakilan dari para anggota sidang, menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sidang setuju untuk menyepakati pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benar. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPU PKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut akan dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilihlah Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pesan yang dapat kita ambil dalam sidang ini adalah hal-hal yang menyangkut orang banyak sebaiknya dan seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat, sehingga tidak ada pihak yang saling dirugikan.